Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu tetap semangat ya. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya sudah membawakan firman di pagi tadi dan sekarang saya membawakan firman yang kedua dengan judul teman di media mungkin ditampilkan yang pertama ya, slide yang pertama. Ya, saya akan membawakan mengenai bisnis sesuai pesan dari Pak Jonathan untuk sharing mengenai bisnis, pas ketepatan berhubungan saya juga di bidang bisnis ya. Saya sebagai pengusaha ya, nama saya Hari Halim, yang datang bersama di sini adalah dengan istri saya yang cantik di depan ini ya. Namanya Sheni Sinta Dewi. Ya, dia adalah partner saya baik di dalam berumah tangga terutama, tetapi di dalam bisnis juga. Dia adalah partner saya, ya. Dia dan kemudian bersama juga anak saya yang kedua, Shannon Vivian Lim, berumur 14 tahun, ya. Dia bersekolah di Merlion di Barat, ya. Baik, saya lebih dulu memperkenalkan diri untuk background saya supaya Bapak Ibu paling tidak bukannya ini membesar-besarkan ataupun sombong, tetapi paling tidak kalau berurusan bersharing mengenai bisnis kan harus tahu yang bawa firmannya siapa gitu ya. Ya, saya bersekolah dulunya di Fratran, SMA Fratran di Kepanjen. Kemudian lulus dari Kepanjen SMA, saya sekolah di Sydney, Australia. Sempat saya beberapa tahun di sana bersekolah di bidang akuntansi. Ya, akuntansi itu sangat Bapak Ibu mungkin di bidang juga ada beberapa di akuntansi. Saya yakin percaya bahwa akuntansi itu penting dalam bisnis ya. Kita harus tahu dari flow-nya keuangan itu menandakan juga kesehatan daripada perusahaan. Kalau perusahaan itu kurang baik, pasti cash flow-nya nggak baik, akhirnya berhubungan ke beberapa bidang di perusahaan, salah satunya pembelian juga bermasalah. Jadi saya di akuntansi, kemudian saya setelah selesai sekolah di Australia, saya ke Beijing, Beijing di China. Saya sekolah bahasa di sana, dan istri saya sekolahnya di Petra Manyar ya, Petra Manyar. Jadi dia melewatin sini, dia bilang, ini saya tiap kali lewat sini, dia bilang, kok nggak tahu ada gereja di sini. Setelah ketemu Pak Jonathan sudah itu baru tahu, oh gerejanya di depan agak kecil tapi di dalam besar juga loh. Iya. Kemudian dia setelah selesai SMA-nya juga sekolah di Perth, Australia, di Curtin University. Dia belajar di bidang marketing. Ya, bidangnya marketing. Kemudian saya di bidang akuntansi, dan saya berangkat ke Beijing lebih awal. Kemudian beberapa tahun kemudian dia juga sekolah di Beijing. Jadi sama-sama kita berbackground di Australia dan kemudian kita di Beijing juga di China. Jadi itu menjadi background kami. Kemudian setelah selesai di Beijing, saya kerja di perusahaan kakak saya. Sebelum itu saya juga kerja di Australia, membantu admin di satu perusahaan developer di sana. Developer itu maksudnya pembangunan yang apartemen yang tinggi-tinggi, bukan yang kecil-kecil, rumah-rumah kecil, tapi apartemen. Sempat 1,5 tahun di sana. Kemudian saya balik ke Indonesia, saya bantu kakak saya di marketing yang garden furniture dan marketingnya kita harus mencari market di Belanda dan di Jerman. Di waktu itu ada pameran juga, saya sempat ke sana, ke Kowloon, Jerman. Ya, jadi kemudian saya juga harus setelah selesai, saya pikir sudah selesai cukup, dan saya kembali ke Kalimantan karena asal saya dari Kalimantan. Ibu saya di sana mempunyai tanah dan tidak tahu apa yang dibangun di sana. Dia orang dulu yang nggak ada punya rencana, tapi dia bangun saja bangunan itu. Akhirnya
kita lihat mau bikin hotel atau bikin apa ya, akhirnya kita bikin supermarket di sana. Setelah waktu itu persaingan juga tidaklah ketat seperti sekarang, Indomart, Alfamart dan Superindo begitu banyak tersebar. Jadi saat itu sangat baik, sangat baik performance-nya daripada supermarket ya. Tetapi sekarang sudah mulai persaingan sudah semakin ketat. Kemudian saya berpikir saya pingin sesuatu yang lebih lagi. Saya bilang sama orang tua saya, Pak Ahmad, saya pingin ke Surabaya untuk bekerja di Surabaya. Orang tua saya pesan, Surabaya memang kota besar, cukup baik di sana, tetapi satu persaingan juga ketat di sana, tidaklah gampang di Surabaya. Jadi saya dengan latar belakang saya sekolah di Australia, di situ tidak hanya sekolah saja, tetapi saya merasakan adalah pembentukan Tuhan. Di sanalah saya belajar untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sanalah saya merasakan kuatnya hadirat Tuhan, jamahan Tuhan. Di sanalah saya menerima baptisan Roh Kudus yang merubah daripada diri saya untuk bersungguh-sungguh pada Tuhan. Dan di sanalah saya juga belajar untuk berpuasa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri. Pembentukan daripada Tuhan sungguh saya rasakan ya selama saya sekolah, dan itu jadi modal saya juga. Saya yakin dan saya percaya, saya mau melihat perkara Tuhan yang besar, mujizat Tuhan yang besar, kuasanya yang kuat untuk kehidupan saya di Surabaya yang saya akan jalani. Kemudian berjalan dengan waktu, saya pun tidak tahu apa yang saya harus kerjakan di Surabaya. Saya bingung. Seperti biasanya orang Chinese itu biasanya ada bidangnya masing-masing. Kita itu punya suku-suku di China itu. Begitu juga di Indonesia biasanya seperti itu. Kalau umpamanya bidangnya jualan sepeda, ya itu dari sukunya yang sepeda. Jualan emas biasanya itu sukunya. Dan kita dari salah satu yang biasanya berjualan kayu ya, kayu. Jadi kita memang di bidangnya banyak kayu. Saya juga melakukan penebangan IPK di Kalimantan. Kita ada konsesi beberapa ribu hektar, kurang lebih 5.000-an hektar. Kemudian kita masukkan alat berat di sana untuk tarik kayunya keluar, dan kemudian kita akan tanam kelapa sawit ataupun kayu karet di sana, karet ya, pohon karet. Jadi yang saya pelajarin selama beberapa tahun, saya sempat melakukan penebangan di sana adalah bisnis itu kalau saya sendiri kurang cocok dengan bisnis yang jauh daripada kita. Ini bisnis yang penebangan itu jauh dari kita dan seringkali dibohongin ya. Di dalam itu kita harus kontrol selalu ya. Alat berat kita sering dipakai untuk nebang kayu untuk orang lain, dan operatornya dapat uang. Dan juga kadang juga spare part diganti, dia bilang ini rusak tapi ternyata dia tukar sama orang, dan kemudian kontrolnya cukup challenge ya. Itu yang saya pikir saya tidak berapa suka untuk bisnis yang berapa jauh, yang jauh dari saya. Saya lebih suka yang bisa gampang dikontrol ya. Dan kemudian juga saya membidangin juga di kelapa kelapa kopra. Ya jauh dari saya juga ya, di daerah timur sana. Kemudian juga saya juga coba juga bisnis di sarang burung ya, jauh juga dari saya ya, di Kalimantan. Saya kira saya kurang berhasil di sana. Jadi saya memang lebih fokus yang dekat ya, yang dimana saya bisa kontrol. Berjalan dengan waktu, akhirnya saya ada saudara. Saya tidak tahu apa yang saya harus kerjakan di Surabaya. Saya punya kamar saya bikin jadi kantor saya ya. Dan kemudian saya minta sama kakak saya meja dari kayu, kursi ya. Sudah itu fax mesin, dulu kan fax mesin ya. Fax itu sudah ada, bisa fax dan kemudian bisa telepon, sudah cukup itu. Kemudian saya kasih komputer, dan disitulah saya mulai bisnis saya, dibuka kantor di kamar saya ya, dari kamar. Jadi ketika
orang Jepang telepon, dia enggak tahu saya di rumah itu ya, bukan di kantor. Ketika saya mau ketemu sama mereka, saya ajak mereka ketemu di hotel seperti Sheraton apa ya Shangri-La gitu yang bagus. Mereka tidak tahu saya punya kantor yang sederhana sekali. Saya awalin di sana. Kemudian satu yang saya awalin juga sebelum itu, saya enggak tahu kerjaan apa, saya putuskan saya mau berdoa. Saya minta pimpinan Tuhan, saya enggak mau salah dalam ambil keputusan. Akhirnya saya pergi ke Bukit Doa. Saya di sana ya semedi, bukan semedi, berdoa, ya mencari wajah Tuhan, merendahkan diri saya kepada Tuhan. Ya, saya berpuasa juga di sana beberapa hari dan minta petunjuk daripada Tuhan. Berjalan dengan waktu, saudara saya di Australia membidangi bahan kimia dari satu negara di Afrika. Kemudian saya coba bantu untuk memasarkan di seluruh Indonesia. Saya coba telepon dalam kesulitan karena bahannya berbeda, tetapi dengan jalan waktu itu akhirnya pelan-pelan terbuka. Ya, terbuka sedikit demi sedikit terbuka. Itu yang merupakan bidang saya, dan kemudian chemical saya kembangkan. Mungkin sekarang cukup banyak daripada produk listnya kita, dan kemudian kita mempunyai cabang di Surabaya dan Jakarta. Ya, tiap hari saya mengontrol sales saya, nelpon untuk mendorong mereka untuk menjual lebih lagi. Ya, itu bidang saya. Jadi kalau saya keluar biasa sama anak saya juga hampir sama. Ya, keluar mereka untuk lebih lagi, ya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita melihat di sini adalah dengan judul di sini, titlenya kerendahan hati menghasilkan kemenangan. Nah, ini agak sedikit mungkin Bapak Ibu, kok bisa ya kerendahan hati ya? Kok bisa ya kerendahan hati menghasilkan kemenangan ya? Jadi 4 poin yang penting dalam kehidupan kita kerohanian, baik berbisnis, dalam hidup kita juga adalah satu, model ya. Siapa yang menginspirasi kita untuk dalam hidup ini? Model yang kita harus pilih. Kemudian adalah mentor ya. Mentor itu penting. Siapakah yang membimbing dia, membimbing kita, mentor kita ya. Dan kemudian partner juga penting ya. Siapa yang menjadi partnernya kita? Kemudian friendship itu berteman ya. Saya sendiri punya prinsip bahwa saya tidak lebih baik dari orang-orang sekeliling saya. Oleh sebab itu siapapun yang saya temuin, saya pasti ajak ngobrol dan saya tanya-tanya dan saya mau belajar. Ya, saya juga mempunyai, biasanya kita ada perkumpulan jalan pagi, dan di situ biasanya ada orang-orang yang berumur sekitar 60 sampai 70 tahun yang membidangin bisnis-bisnis, dan saya biasa duduk sama mereka, saya dengarin mereka. Ya, mereka berbagai macam bisnis mereka, dan itu menjadi pengalaman saya, jadi pelajaran untuk saya. Ya, dan kita juga harus mempunyai partner itu penting. Dan Bapak Ibu di sini mungkin ada beberapa yang belum mendapatkan pasangan hidup, ya, carilah pasangan hidup yang terbaik daripada Tuhan. Doa, minta Tuhan. Ya, istri saya dulunya membantu saya di kantor. Berjalan dengan waktu kami mempunyai 2 anak. Kita putuskan biar supaya Bu Sheni di rumah saja untuk mengurus rumah, dan kemudian juga anak-anak, dan membantu juga financial, dan juga membantu juga investment ya. Investment itu kita biasanya menghasilkan dana untuk lebih daripada dana itu kita harus manage kemana dana itu kita harus tempatkan. Gak mungkin kita taruhkan saja, didiamkan saja, enggak. Kita olah. Oh, ini invest di sini, oh invest di sini ya. Berjalan dengan waktu juga saya sempat untuk di 2003 sampai di 2015, saat-saat itu kami melakukan invest di luar negeri ya, di sekeliling daripada Indonesia, di luar negeri. Di situ adalah waktu yang tepat sekali karena waktu itu saya bersyukur karena istri saya ini suka belajar ya, belajar kue juga
belajar masak juga, ya masak kue, masakan, belajar juga seperti buka Alfamart, Indomart, itu kan ada caranya. Ya nggak bisa asal buka sendiri, asal-asalan aja, ada caranya itu. Nah itu juga kita belajar investment property juga belajar dia. Saya tinggal summary-nya saja, terakhirnya. Ya, dan juga dia belajar option share, dia belajar merangkai bunga, dia belajar. Ya, belajar apa lagi ya? Ya, beberapa dia belajar. Dia suka belajar. Ya, saya bersyukur dia mendampingin saya. Dan setiap kita usaha selalu kita manage itu. Dan salah satunya di saat-saat itu, waktu-waktu itu di tahun-tahun itu kita invest di luar negeri. Tetapi semua itu ada timingnya, ya. Dalam kehidupan ini ada time, ada karios Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, saat sekarang sudah waktunya tidak lagi invest di luar negeri. Kita sudah stop, kita nggak akan invest di luar negeri, kita akan mengolah di lokal, di Indonesia untuk investmentnya. Itu yang kita pelajarin. Saya sempat menjadi director untuk marketing di Indonesia untuk perusahaan saudara saya, Crown International. Dia seorang Indonesia, orang Surabaya, membuka property development di Sydney dengan high-rise development. Bapak Ibu bisa search di internet Crown International. Dan itu cukup berhasil, dan saya harus melakukan penjualan di Indonesia, mengajak pengusaha-pengusaha Indonesia untuk invest di sana. Jadinya saya menjual dengan gambar saja, nggak ada model ataupun harus pergi ke sana melihat model gitu, enggak. Saya menjual dengan brosur, dan kita berhasil menjual beberapa unit. Bersyukur Tuhan ajarin berjalan dengan waktu, belajar pada satu hal, yaitu berharap kepada Tuhan. Tuhanlah menjadi model, menjadi penuntun, dan selalu berdoa, suka berdoa, minta pimpinan Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita minta tuntunan Tuhan, ya. Baik, dan sekarang kita mau mencari di firman Tuhan, ya. Tidak hanya praktikal saja, kita cari di firman Tuhan model siapa yang kita pelajari di sore hari ini. Di pagi tadi kita belajar untuk model daripada Yusuf sebagai orang yang biasa-biasa saja diangkat oleh Tuhan karena hikmat yang Tuhan berikan, kemampuan Tuhan berikan untuk mengartikan mimpi di luar dari kemampuan keahlian daripada orang-orang yang biasa, di atas daripada rata-rata, karena Tuhan menyertai dia, membuat dia berhasil. Dibuat Tuhan menjadi Potifar pun percaya kepada dia, kepala penjara pun percaya kepada dia. Dan kemudian sampai ke Firaun, menyerahkan seluruh negaranya kecuali rumahnya sendiri dan makanan yang dia kontrol. Semuanya sudah diserahkan kepada Yusuf. Kita belajar di malam hari ini, tetap semangat Bapak Ibu. Kita belajar untuk sosok yaitu Abraham. Ya, Abraham Bapak Ibu, tolong buka, kita sama-sama buka di Kejadian di 12, kita sama-sama baca 12 itu ayat 1 sampai ayat 4. Saya baca di ayat yang ganjil, saya awalin, dan Bapak Ibu nanti bantu saya untuk membaca di ayat yang genap. Ya, baik Bapak Ibu, saya sudah menemukan ya, Bapak Ibu sudah. Ya, haleluya. Ya, kalau sudah buka dan menemukannya, kita bilang haleluya. Satu kali lagi. Haleluya. Iya, puji Tuhan ya. Semangat Bapak Ibu belajar ini ya. Baik, saya bacakan. Abraham dipanggil Allah, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadinya di sini Bapak Ibu, ya, Tuhan memberitahu kepada Abraham, pergilah, keluarlah dari tempat yang kamu sekarang tinggal, karena Tuhan mempunyai rencana
yang besar di dalam kehidupan Abraham. Nah, ini poinnya bagaimana Abraham menanggapinya. Kalau Abraham tidak menanggapi dengan baik panggilan Tuhan ini, tidak akan terjadi berkat itu. Dan kita tahu dalam membaca cerita mengenai Abraham, dia menjadi bapak beriman dan sangat kaya orangnya Abraham, ya. Jadi salah satunya panggilan Tuhan dalam hidup kita harus tanggapi dengan tepat. Itu adalah timingnya, kairosnya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita bekerja, berbisnis di bidang sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, harus dipertimbangkan untuk mencari yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya belajar juga, ada teman saya di dalam persekutuan, di dalam berbisnis sedikit menyenggol daripada yang seharusnya. Bekerja di bidang LPG yang harusnya tidak boleh dilakukan dengan, ya Bapak Ibu ya tahu ya, LPG dari itu 12 kilo ke 3 kilo dilakukan, terjadilah ledakan, ya, ledakan airnya 5 orang itu terbakar semua, badannya lepuh, ada yang 50%, ada pun 70% terbakar. Ya, itu harusnya tidak bisa, jangan dilakukan pada orang-orang yang tahu akan kebenaran. Jangan lakukan yang bertentangan akan firman Tuhan. Doa, kadang-kadang kita nggak mungkin kayaknya doa, kita yakin dan percaya Tuhan yang kita percaya besar kuasanya, pasti dia bisa bukakan di jalan-jalannya yang baik, yang terbaik. Ya, jangan menyenggol atau sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini adalah panggilan Abraham untuk keluar dari tanahnya, dari tempat tinggalnya, karena tempat tinggalnya itu adalah penyembah berhala. Ya, Tuhan rencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan Abraham dan dia tanggapi dengan tepat. Nah, inilah ya, kita harus menanggapi bila kita bergaul karib sama Tuhan, ya ada saatnya Tuhan berbicara pada kita dalam kehidupan. Pada saat itulah jangan kita menanggapi salah, tanggapi dengan tepat, karena waktunya akan lewat, kesempatan itu akan berlalu dan kita akan miss. Ya, itu yang kita pelajari dengan panggilan Abraham untuk keluar dari tempat tinggalnya di Ukasdim, ya, kayaknya daerah-daerah Irak. Ya. Baik Bapak Ibu, ya baca di Bapak Ibu bantu untuk baca di 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya, ini luar biasa janji Tuhan pada Abraham, janji Tuhan juga kepada kita. Ya, Tuhan mempunyai janji pada kita. Ya, di sini Abraham mendapatkan janji Tuhan. Yang ketiga adalah aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, dari Abraham, dari kita akan menjadi kesaksian, kehidupan kita menjadi terang, dan seringkali juga akan dipanggil orang untuk mendoakan. Ya, saya sering berkumpul di taman dengan yang saya cerita tadi, dengan orang-orang yang sudah pensiun, ya, dalam bidang bisnis mereka minta saya mendoakan. Ya, jadi kita harus siap waktu-waktu itu Tuhan panggil dan minta mendoakan, dan setiap kita berkumpul mereka minta doakan, ya, mereka berharap sekali, mereka percaya akan doa walaupun mereka itu dari bidang kepercayaan yang berbeda, ada yang dari penyembah dewa-dewi, ya, dan juga yang bukan Kristen, ya. Kita menjadi terang di sana untuk mendoakan. Lalu 4, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu baca, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama
dengan dia, Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, ya. Baik Bapak Ibu, kita loncat di 13, di 8 sampai di 9 kita membaca di sini, yaitu saya baca di 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, ini waktunya ya, Abraham pergi bersama Lot ya, pergi ke tanah Kanaan, dan waktunya ini juga Abraham melihat Tuhan telah memberkati pekerjaan mereka, semakin banyak lembu dan karyawan, semakin banyak mengakibatkan ada gesekan dengan Lot ya, ada gesekan dengan Lot. Pada saat itu juga mereka memutuskan kalau dibiarkan seperti ini terus akan berkelahi, dan mulai dari staf yang berkelahi, kemudian akan pimpinannya yaitu Abraham dan Lot akan ribut ya. Oleh sebab itu Abraham berpikir dengan bijaksana, Lot, daripada kita seperti ini sudah diberkati Tuhan berlimpah, kita tambah besar dan tambah besar, yuk kita pisah, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, kalau kamu ke kiri saya juga ke kanan, mencari daerah yang dipisahkan supaya kita enggak ribut ya. Abraham adalah paman daripada Lot ya. Pada saat ini mereka harus putuskan berpisah. Apa yang kita pelajarin dari sini Bapak Ibu? Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau ya. Ini yang dihindarin karena mereka saudara, dan Abraham mengasihi Lot. Jangan sampai masalah harta menjadi hubungan saudara rusak ya. Pada intinya seperti itu. Jangan sampai pada bidang pekerjaan membuat mereka berantem ya. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab aku ini kerabat ya, sama kita ini kerabat, dia bilang ya. 9 Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan dan maka aku ke kiri. 10 lalu Lot lebih dulu ya. Lot lebih dulu melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, di sini harusnya Lot menghargai siapa yang mengajak dia keluar dari tanah awal mereka tinggal di Uskadim ya, mereka keluar dari sana. Siapa? Abraham. Harusnya dia bisa menghargai Abraham. Paman ya, Bapak yang ngajak, silahkan pilih yang lebih dulu, karena lebih tua itu kan biasanya dikasih kesempatan memilih lebih dulu. Tetapi ini Lot lihat posisi ya, mungkin di Abraham di sini lihat posisi kanan kiri, langsung dia pilih dulu yang ini, Pak. Saya minta yang ini. Yang daerah sini adalah subur. Ya, daerahnya sungainya banyak, airnya banyak, dan kalau berternak pasti berhasil. Kalau bertanam pasti berhasil. Lebih kepada logikanya dia, Lotnya. Dan kemudian hatinya juga, kalau saya lihat di sini saya pelajari, hatinya kuranglah baik. Tidak menghargai orang yang lebih tua daripada dia, yang sudah berjasa membawa dia keluar, dan begitu diberkati pekerjaan mereka, bisnis mereka, yaitu peternakan mereka ya, diberkati berlimpah ya, emas perak mereka bertambah-tambah ya. Harusnya Lot memberikan kesempatan, tapi Abraham akhirnya melihat Lot memilih, dia akhirnya berikan Lot memilih apa yang dia pilih untuk mengambil. Tetapi Abraham tetap bergantung kepada Tuhan, walaupun sisa, ya kan kurang lebih kan sisa itu. Lot kan pilih yang bagus-bagus, Abraham kan sisanya ya daerah yang sedikit berumput-rumput, mungkin kurang bagus itu kan. Karena memilih yang awal itu kan pasti lihat yang bagusnya diambil dulu, barusan sisa. Nah, dengan sisa yang terbatas ini, apakah
Abraham tidak berharap kepada Tuhan, tapi dengan apa yang ada itu dia berharap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat dan Tuhanlah yang menambah-nambahkan kekayaan mereka. Ya, itu yang saya pelajari mengenai Abraham yang mempunyai hati yang rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Ya, jadi saya juga punya pengalaman dalam berbisnis. Di awal-awal saya untuk follow up klien saya perusahaan, itu saya dengan saudara saya bersama-sama untuk follow up. Dan kemudian berjalan dengan waktu, akhirnya karena saya lebih banyak bekerja, saya coba minta ini bisa nggak saya lebih lagi untuk porsinya, untuk untuk pembagian, karena lebih banyak saya yang kerja follow up, boleh enggak? Tapi saya akhirnya dengan saudara juga tidak mau, dan kemudian ada sedikit clash di sana. Tetapi akhirnya saya berpikir, saya kembalikan ke dia, ya ambil aja ini, kamu follow up aja ini, ya silahkan dikerjain terus, saya nanti kerja yang lain saja. Dengan satu pemikiran, saya berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber berkatnya saya. Dan berjalan dengan waktu itu, saya menjalani pekerjaan ini, terus saya mendapatkan teman di dalam satu perusahaan itu, dan dia mencarikan satu ingredient yang bahan daripada aktifnya sesuatu dalam pencampuran, dan itu saya lakukan saya lakukan untuk mencari bahan yang diminta, dan akhirnya menemukan bahan itu, dan bahan itu saya kerjakan dari saya kerja dari 2003 sampai sekarang saya masih mengerjakan bahan itu. Jadi bahan yang ingredient daripada bahan aktif. Ya, luar biasa Tuhan memberkati ya, dengan berharap kepada Tuhan. Seperti ini juga saya melihatnya, bahwa Tuhan menyertai kepada orang yang berharap. Baik Bapak Ibu, kita membaca di ayat yang 13, saya baca saja ya. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa bantu saya di ayat 14 dan seterusnya, kita ganjil dan genap. Adapun 14 saja. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Bapak Ibu bisa bantu saya di 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Ya, 16 ini janji Tuhan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ya, ini adalah janji Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan Abraham. Ya, kita berjalan dengan waktu, Abraham ada Lot diculik oleh, ada peperangan, dan kemudian kemudian Abraham membantu dari peperangan itu, dan kemudian menang, dan dibawalah kembali semua milik Lot, dan raja daripada Sodom datang mau memberikan hadiah kepada Abraham. Apa yang Abraham katakan? Ya, Abraham tidak mengambil sedikit pun hadiah daripada raja Sodom, karena kita tahu raja Sodom adalah raja yang kotanya tidak baik ya. Dan di situ Abraham beritahu, jangan sampai orang-orang akan mengatakan bahwa aku ini kaya karena pemberian dari kepada kamu. Dia mengatakan kepada raja Sodom ya, sesuatu perkataan yang dia tidak mau dari kekayaan dari yang kotanya Sodom itu, kita tahu kotanya yang jahat ya. Dan di situ juga setelah dia menang dari peperangan itu, disitulah kita melihat Abraham membawa perpuluhan kepada nabinya Melkisedek.
Ya, perpuluhan adalah salah satu kunci di mana kita di dalam bisnis kalau mau diberkati. Memang ada kontroversi di luar sana, pembicaraan mengenai perpuluhan. Pada intinya manusia itu cinta, suka dengan uang, ya. Salah satunya pada intinya, tapi di sini tidak ada ya seperti itu. Ya, kita cinta Tuhan. Tetapi di dalam perpuluhan diajarkan bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan dalam persembahan kita membawa perpuluhan, kita yakin dan percaya Tuhanlah pemelihara kehidupan kita, pemelihara pekerjaan kita, yang memelihara kita dan menjagai kita dari sakit penyakit. Ya, itu yang kita pelajari mengenai perpuluhan yang dibawakan oleh Abraham. Kemudian kita belajar juga di perjanjian di ayat 15 yang terakhir, Bapak Ibu, kita akan membaca di ayat 15 ya, di 5 dan 6. Ya, baik, saya bacakan 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi ini adalah berbicara kepada visi dalam berbisnis, dalam kehidupan kita. Abraham di sini dipanggil keluar. Kalau kita melihat di terjemahan TSI, ya, kurang terjemahan Alkitab sehari-hari, ya, Tuhan memanggil Abraham keluar dari kemahnya. Saya membayangkan di situ padang gurun, ya, Abraham di dalam kemahnya. Satu hari Tuhan datang memanggil Abraham, Abraham keluar sini. Kamu lihat itu, kamu pandang langit, kamu lihat bintang-bintang di sana. Apakah kamu bisa menghitungnya? Karena itulah akan keturunanmu akan diberkati dan namamu akan masyhur. Pada saat itu kira-kira Abraham gimana ya? Maksud saya mungkin Abraham tidak berpikir jauh seperti itu. Ya, tetapi Tuhan mempunyai visi yang ditanamkan kepada Abraham. Satu hari engkau akan menjadi bapa orang beriman. Dan kita pun semua di sini adalah keturunan Abraham. Benar? Menurut spiritual, di dalam roh. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah keturunan Abraham. Dan itu janji-janji Tuhan kepada Abraham juga diturunkan kepada kita sebagai orang yang diberkati. Ya, ini adalah firman Tuhan, ya, sosok Abraham. Abraham juga dikenal orang yang hospitality. Maksudnya di sini hospitality, orang yang ramah. Dia suka menjamu orang yang datang dengan ramah, ya. Salah satunya dia kalau kita baca dia menjamu malaikat Tuhan karena keramahannya. Ya, menjamu malaikat Tuhan, dan ini menjadi modal kita. Kalau kita mau berbisnis dengan baik, kita harus ramah juga. Jangan ketus, ya. Harus ramah dengan orang di sekeliling kita. Belajar untuk ramah. Dan ini adalah baik, ya, untuk kita sebagai orang Kristen, adalah kasih, ya, untuk sekitar kita. Demikian Bapak Ibu, dan seperti pesan daripada Pak Jonathan, ya, dia minta supaya kita ada tanya jawab. Kalau Bapak Ibu mau tanya, kita bisa obrol-obrol dan kemudian bisa diskusi, dan kemudian juga istri saya juga bisa bantu untuk menjawab, ya, untuk menjawab untuk pertanyaan, kita saling berdiskusi. Ya, satu firman Tuhan yang saya mau baca juga, ya, kerendahan hati, ya. Ganjaran Amsal 2, ya, Amsal 22:4, Bapak Ibu lihat sendiri di sana juga, ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan, ya. Dan seringkali dalam situasi ini yang saya pelajarin adalah, yang saya pengalaman adalah ketika saya berkonflik tidak jauh dengan orang jauh, tapi orang dekat saya, seperti keluarga saya, kakak saya, ya,
gimana kita tempatkan diri kita. Apakah kita mau, aku juga bisa, aku juga komplain kamu, aku juga komplain, kamu mau apa? Ayo kita ribut, ya kita ribut. Oh jangan gitu. Ya, saya pernah juga salah paham sama kakak saya, ya. Kemudian dia tulis WA begitu banyak sekali baca. Aduh, saya bilang banyak. Apa yang saya katakan? Saya minta maaf, saya bilang. Kalau salah, saya mohon maaf. Oh, WA lagi datang. Saya minta maaf. Kalau salah, saya minta maaf, mohon maaf. WA lagi datang. Saya bilangin gitu lagi. WA gitu. Saya bilangin gitu lagi. Itu saja kata saya. Simple dan to the point. Ya, rendahkan, kita merendahkan karena kita tahu satu, kita percaya kepada Tuhan yang pembela kita. Kalau kita benar, Tuhanlah pembela kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, karib kepada Tuhan, kita itu biji matanya Tuhan. Dan dia pasti bela, dan kita pasti Tuhan sertai dalam pekerjaan, baik pekerjaan dalam berbisnis, dalam keluarga, disertai, ditolong Tuhan. Ya, baik. Di dalam Amsal 16:18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya tidak akan lupa, ya, dalam awal daripada kerjaan saya, bisnis saya, mentor saya utama yang saya sering ketemuin adalah papa saya dan mama saya. Dan sampai sekarang pun mereka mensupport saya di awal saya bekerja. Saya menghargai dan saya masih ingat sampai sekarang. Saya tidak akan melupakan. Ya, papa saya dan mama saya, keduanya adalah businessman dan businesswoman. Ya, mama saya pekerja keras dan papa saya juga memberikan inspirasi saya, mendorong saya untuk sekolah lebih lagi, membidangin bisa berbahasa Inggris dengan baik, membidangin lagi berbahasa Mandarin supaya saya mempunyai confidence untuk berhubungan dengan orang luar negeri. Ya, dengan bapak ibu saya mungkin ada anak, karena ini biasanya kalau bapak ibu ketemu sama orang businessman nggak mau buka semua, percaya saya. Rahasia-rahasianya nggak mau dibuka semua. Tetapi kalau sekarang, kalau kita kan Kristen sama Kristen, apalagi dipanggil Pak Jonathan bawa ke sini, saya bukakan apa adanya, gimana bisa sukses. Ya, saya nggak ada sembunyi-sembunyi. Salah satunya Bapak Ibu mempunyai confidence untuk berbicara dengan orang lain. Kalau di bidang saya adalah saya import barang, saya harus berbicara kepada orang dalam berbahasa Inggris, baik di daerah Australia ataupun di daerah yang berbahasa Inggris saya bisa, dan juga dalam bahasa Mandarin juga bisa, dan istri saya juga bisa. Jadi saya saling sama-sama support, dari mana kita pergi bersama-sama merupakan tim yang solid untuk bekerja, ya. Jadi sekali lagi adalah kerendahan hati karena kita percaya Tuhan adalah pembela kita, ya. Rendah hati, ya. Jadi Tuhan sebagai fondasi, ya. Kesimpulan, miliki kerendahan hati dan hikmat seperti Abraham mempunyai hikmat, miliki karakter serupa Kristus. Karakter ini juga menjadi fondasi dalam bisnis, ya. Ramah, ya, bisa dipercaya, ya. Jangan hutang tidak dibayar, ya. Itu mengutang itu hati-hati. Jangan pernah hutang dan berkata aku lupa itu hutang kapan. Jangan, bayar, ya. Apalagi kalau berbisnis, kalau sudah berhutang, ya, ketahuan dari supplier kita mempermainkan pembayaran, nggak dikasih barang kan nutup jalan. Ya, jalan kita ditutup nggak dikasih barang, apa yang kita bisa perdagangkan? Nggak bisa. Ya, hutang itu nggak boleh. Jangan main-main dengan hutang. Dengan saudara bisa dipercaya dalam keuangan. Ya, kita bayar. Walaupun kalau kita nggak mampu sekarang kita cicil. Ya, tapi ada kemauan untuk membayar. Ya, terutama dalam berbisnis itu kan juga kalau bisa berhati-hati juga hutang-hutang kepada bank. Ya, sekarang banyak juga hutang-hutang yang gampang didapatkan online, berhati-hati. Pada intinya kan pada satu saat Tuhan berikan umur panjang di mana kita duduk santai. Saya ini diberkati Tuhan, melihat anak-anak pekerjaan diberkati Tuhan. Jangan nanti kalau sudah tua, sudah ada umur,
aduh gimana ya aku membayar hutang yang itu ya, gimana ya aku membayar hutang yang itu ya, belum lunas ya. Jangan, kalau bisa dihindarin itu. Ya, kita bisa menikmati dengan damai sejahtera. Baik Bapak Ibu, saya bukakan, kita bisa diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan santai saja ya. Mungkin teman multimedia ada mic yang bisa di-sharing kepada teman yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Ada? Mic-nya mau tolong disiapkan, teman. Baik di dalam bisnis, baik juga di dalam pendidikan, baik juga di dalam pekerjaan ya, karena mungkin saya bisa bantu untuk kita diskusi. Ada? Mungkin ada pertanyaan? Teman, ada di belakang mungkin? Ada teman? Mungkin ada di kanan? Bapak, ya mari Pak, silakan. Santai saja ya, kita sebagai teman saja ya, obrolan aja. Saya coba ya. Teman-teman untuk musik ya mungkin dipersiapkan ya. Shalom. Shalom. Ya, namanya boleh Nama saya saya kenalan? Isan. Ya. Isan. Pak Isan ya. Shalom Pak Isan. Mau tanya Pak, apakah benar kalau dalam bisnis itu circle itu mempengaruhi? Satu kali lagi yang agak bandel. Apakah dalam bisnis lingkaran pertemanan kita itu bisa mempengaruhi kelanjutan bisnis kita atau gimana? Cycle. Cycle. Ya, circle dalam bisnis kita. Perputaran. Ya, dalam pertemanan. Pertemanan. Ya. Oh ya. Baik. Mari. Saya juga ingat ya, salah satu saudara saya yang di Australia itu kan developer, dan dia kan kalau bangun di sana kan tidaklah mudah. Di sana itu untuk mendapatkan izin untuk membangun itu mereka harus melobi. Kanselnya itu enggak seperti di sini bisa kasih duit apa-apa mudah ya. Dan dia bilang network itu adalah salah satu sangat berharga gitu, network gitu. Teman itu sangat berharga. Jadi saya kira kalau kita seumuran kita harus mendidik anak kita untuk belajar berteman. Ya, mempunyai teman yang banyak ya, baik yang di bawah maupun di atas. Kalau bisa saya juga kalau pergi ke satu pabrik, saya mau ketemu klien saya, sapamnya pun saya tanyain namanya siapa, berteman dengan baiklah sama mereka. Ya, sampai ke atasannya, marketingnya semua saya berusaha untuk berteman kepada mereka. Ya, seperti anak saya juga di sini saya ajarin untuk berteman kalau bisa sebanyak mungkin teman, karena satu hari kalau sudah kita bekerja, kadang kita mau cari apa? Oh dia itu loh papanya ini kerjaan itu, pengangkutan itu. Nah coba tuh hubungin, itu mempermudah kita Pak. Mempermudah, sangat mempermudah. Salah satunya saya mau cari truk pergi Jakarta, kirim Jakarta. Yang lain sih mahal-mahal, dan ini ada teman dan lebih enak gitu loh kan. Dia sudah tahu saya ya, mau ya udah pakai punya saya, truk saya 30 ton, ya bawa langsung. Ayah angkut saja. Bayarnya gimana? Ya nanti saja, tahulah kita bayar nanti kita atur gitu kan. Jadi dia tahu karakter kita. Tapi saya kira network itu sangat penting ya. Seperti saya juga di situ kita bisa belajar juga. Nah saya juga sharing ya. Kemarin saya duduk-duduk sama pengusaha. Ya sudah dia pengusaha. Dulunya ada foto itu kan harus dicetak. Dulu kan banyak hobi yang orang-orang hobi foto dengan kamera-kamera yang besar-besar itu. Nah itu kan enggak ada seperti sekarang digital. Nah dia waktu itu masih enggak ada orang punya mesin untuk mencetak itu. Dia invest mesin itu mencetak. Itu saya lupa di mana, tapi dia cerita itu, dan dia satu-satunya. Dan itu orang antri semua untuk cetak fotonya. Nah berjalan dengan waktu mempelajarin bisnis itu, ternyata investment bisnis itu mahal mesinnya. Mesinnya itu berharga kira-kira 1 Mercedes-Benz.
mesinnya. Tetapi transaksinya murah, seperti fotokopi, kan murah itu. Nah, berjalan dengan waktu, akhirnya ternyata itu fail, bisnis itu. Ya, timingnya pas setelah itu berubah, dengan orang berubah dari biasanya manual digital, ditaruh di dalam flash disk ya, dengan murah semuanya, jadi akhirnya tutup bisnis itu. Itulah salah satu berteman itu memberikan wawasan kita, membuka kita itu berpikir, oh kita harus minta pimpinan Tuhan. Mana tahu dia berapa tahun kemudian teknologi berubah. Apakah mampu dia menganalisa berapa tahun kemudian komputer itu, foto-foto, kamera-kamera itu berubah daripada handphone saja. Mereka sudah memfoto dengan handphone dengan kualitas hampir sama dengan kualitas itu. Nah, itu salah satunya. Ada lagi teman satunya lagi, ya, dia ini karena dia bergaul dengan orang-orang pengusaha dan dia akhirnya dengar cara berbisnis, ide-ide, ya tidak semua kita harus telan loh ya. Ya kita berdoa juga minta pimpinan Tuhan. Dan dia itu mulai masuk di dalam kehidupan keluarga, langsung pisah harta. Ya, teman-teman mungkin dengar ya, pisah harta, suami istri itu pisah harta. Jadinya dia berbisnis itu tanpa persetujuan dari istri. Tidak perlu persetujuan istri, dia putuskan sendiri. Dia suka invest di properti, seperti di Jakarta, di PIK, mereka sebentar beli, jual. Ada untung, jual. Ada untung, beli lagi, untuk banyak dia propertinya di PIK. Daerah PIK itu kan dulu cuma berapa, 1,5 juta, 2 juta, sekarang udah puluhan juta, 40 juta, 50 juta properti di sana ya. Tetapi dengan cara segitu, akhirnya terakhir cuma ada sedikit saja habis propertinya. Nah, karena properti itu tidak bisa dengan sistem trading dengan cepat seperti itu. Semua kan harus disimpan dalam berapa lama barusan dia bisa naik gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian dia ke Singapura, ke satu negara, dia invest di sana, dan kemudian pada saat itu masih murah, sekitar 3 juta, 3 juta kurang lebih 30 miliar ya. Kemudian dia teman-temannya jual aja propertinya itu. Ada orang nih mau beli 60 miliar, jual aja. Jual sama dia. Dijual, kemudian dia mainkan keuntungan itu ke saham, akhirnya habis itu uang. Ya, kemudian mau masuk lagi ke negara itu sudah tidak bisa. Berubah dengan politik, prosedur investment di sana sudah berubah, tidak bisa invest. Sekarang tidak bisa masuk di sana. Jadi seperti gitu-gitu salah satu yang kita pelajarin dari pertemanan, dari teman-teman. Otomatis kalau bertemanan ya kita harus tahu diri ya, caranya kita berteman kita harus tahu ya, ya harus tahulah ya supaya kita bisa disenangin sama mereka ya. Apalagi pengusaha kan kita harus tahu untuk bisa berteman ya. Saya sangat setuju bahwa pertemanan itu mempunyai dampak yang luar biasa bagi kita. Kalau kita ramah, otomatis kan kita akan mempunyai banyak teman. Baik, ada lagi yang lain seperti itu mungkin yang saya bisa bantu untuk pertemanan ya. Sangat yakin sekali, saya percaya sekali untuk pertemanan itu efeknya sangat besar dalam baik pekerjaan, dalam berbisnis sangatlah besar itu pertemanan ya. Dulu saya juga gak gampang bergaul, saya susah bergaul, saya malu sama orang, gak berani, gak ada confidence saya. Ya, saya dulu sekolah waktu di Frateran itu paling buncit, paling belakang. Semua orang tuh di sekolah, di kelas itu kayaknya pintar-pintar semua. Saya ini paling, di belakang. Ya Tuhanlah yang nolong kita, Tuhanlah yang memberkati sampai membawa sampai sekarang ini ya. Pujian sembahannya kepada Tuhan. Ada lagi yang lain, teman? Ada? Di belakang? Silakan. Ada lagi mungkin? Ada? Mungkin dalam pekerjaan sudah nggak ada? Ada Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu? Tidak ada ya. Baik, saya kira cukup ya Bu. Ini ya untuk sharingnya. Sudah ya kayaknya ya. Ya baik.